sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kamboja gagal salib timnas U23 Indonesia gara-gara blunder pemain. Begini respons suksesor Keisuke Honda. Mereka sebelumnya mengincar runner-up terbaik, namun kini mereka gagal menyalip timnas U23 Indonesia yang untuk sementara menyandang status tersebut. Meski begitu, pelatih Kamboja, Felix Dalmas, tetap bersikap positif mengenai pertandingan ini. Semoga beruntung untuk Thailand laga yang bagus, ujar Felix Dalmas. Pelatih asal Argentina itu juga enggan menyalahkan pemainnya karena kesalahan yang mereka lakukan berujung pada 2 gol Thailand. Kesalahan bisa saja terjadi untuk pelajaran, mereka sangat muda, rata-rata 19 tahun, kata Dalmas. Mereka akan menerima hasil ini dan berlanjut. Semua orang pasti akan melakukan kesalahan, jadi saya pikir mereka akan jadikan pelajaran. Saya juga melakukan kesalahan di pertandingan ini. Tapi kita juga melihat bila kami tampil lebih baik dibandingkan pertandingan kemarin, tambahnya. Kami berencana menggunakan tim ini sebagai standar, kata Felix Dalmas. Kapten Bagas Khafa akhirnya blak-blakan bongkar hal ini di kubu timnas Indonesia. Semuanya dibuat bangga. Back timnas U23 Indonesia Bagas Khafa optimis skuad timnya bisa lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Bagas Khafa menjelaskan kemenangan yang mereka dapatkan atas Timor Leste tidak mudah. Menurutnya, penyelesaian akhir jadi masalah yang harus mereka perbaiki untuk laga selanjutnya. Apalagi mereka sukses menciptakan 20 peluang, hanya 5 yang mengarah ke gawang. Pertandingan yang sengit, kita punya banyak peluang tapi hanya 1-0. Mungkin kita harus memperbaiki finishing, kata Bagas Khafa. Meski masih harus menunggu, pemain andalan Barito Putra ini masih optimis mereka bisa lolos ke babak semifinal. Skuad Garuda Muda berjanji akan mempersiapkan diri demi hasil maksimal di Piala AFF U23 tahun ini. Saya harap kita bisa ke semifinal, kita akan kembali lebih kuat, pungkasnya. Keputusan luar biasa Erick Thohir di depan fans bola Indonesia. Janji gak bisa disogok dan akan jebloskan wasit ke penjara kalau terbukti main kotor. Hukuman penjara tampaknya bisa memberikan efek jera untuk para pelaku mafia bola. Itu pilihan masyarakat dari hasil survei nasional dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 3 hingga 9 Agustus 2023. Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia pada 3 hingga 9 Agustus 2023, masyarakat tanah air mengusulkan adanya opsi hukuman penjara untuk para pelaku mafia bola. Hal itu dirasa akan membuat efek jera bagi para pelaku mafia bola yang merusak kompetisi sepak bola Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini berkomitmen akan memberantas mafia bola. Karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Mafia Bola. Survei itu ada 8 indikator hukuman paling pantas untuk pelaku mafia bola yang bisa dipilih responden. 8 indikator itu yakni penjara, tidak boleh dilibatkan dalam sepak bola lagi, denda, dibekukan sementara, pembatalan gelar juara, pengurangan nilai, lain-lain, dan tidak memberikan pilihan. Keputusan sangat cerdas Shin Tae-yong lakukan hal hebat ini untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong terlihat ikut memantau langsung laga Thailand versus Kamboja yang juga menentukan untuk kelolosan Indonesia di semifinal Piala AFF U23 2023.
Timnas U23 Thailand pada akhirnya menang dengan skor 2-0 atas Kamboja. Mereka juga dipastikan lolos ke semifinal. Kemenangan Thailand juga jadi kabar baik untuk Timnas U23 Indonesia. Kini Timnas U23 Indonesia hanya harus menunggu hasil laga Vietnam versus Filipina dan Malaysia versus Timor Leste. Dua pertandingan tersebut digelar pada Selasa dalam kurung 22 Agustus 2023 secara bersamaan. Sementara itu, Shin Tae-yong memilih langsung pulang ke hotel ketika laga berakhir. Menurutnya, Timnas U23 Indonesia masih harus menunggu 2 pertandingan lagi untuk bisa lolos. Jadi ia belum bisa berbicara banyak mengenai situasi Indonesia. Erick Thohir putuskan Timnas Indonesia keluar dari AFF usai dicurangi wasit di laga melawan Timor Leste jadi permintaan sebagian besar netizen. Mereka tampak sangat muak dan berbondong-bondong meminta Indonesia keluar dari AFF, terlihat dari kolom komentar video admin sebelumnya. Di sisi lainnya juga penyerang Timnas U23 Indonesia, Ramadan Sananta, melancarkan sindiran kepada wasit usai pertandingan melawan Timor Leste. Ada satu momen menarik terjadi pada menit ke-79. Tepatnya saat dari sisi kanan Beckham Putra mengirim umpan jitu menuju Sananta yang sudah siap di kotak penalti. Pemain asal klub Persis Solo tersebut juga sempat melakukan finishing yang matang meski harus terjatuh. Kemudian, bola sukses menghujam gawang Timor Leste. Namun, wasit Torpong Somsing asal Thailand memutuskan bahwa gol Sananta offside. Padahal dari tayangan ulang terlihat Sananta dalam posisi onside dan harusnya gol tersebut sah. Ramadan Sananta masih belum puas golnya dianggap offside oleh wasit. Dia memberikan kritikan pada kinerja wasit yang memimpin laga. Di laman Instagram pribadinya mengunggah ulang cuplikan gol tersebut dan mempertanyakan keputusan wasit. Haha offside, tulis Ramadan Sananta.